Aduh. Datang terus ngeliat, semua orang tuh ngeliat kayak, oh ini dia nih yang merusak lagu-laguku. Awalnya tuh gara-gara Ternan Muslim itu nginep di rumahku. Dia bangsat gitu dia gitu. Iya. Jadi LC pernah. Jadi LC apa? Nemenin orang karaoke. Solo mah apa ada? Gitu jadi Udah tuh. gak usah cu. Ih, solo ya. Enggak apa-apa cerita. Gak usah. Ini aku ceritain sedihnya ya, cuma di sini doang nih. Iya. Dari tadi di sini doang. Ntar diundang di podcast lain diceritain lagi. Ini masih aduh, ini sedih banget. Jangan sedih. Jangan sedih. Lupakanlah. Kerongkongannya sampah. Sedih. Let's go. Let's Take go it. is the anthemnya. Let's Let's go. go. Let's end go. Let's end go. Bersatu dengan angin, larilah mimpi-mimpiku. Iya. Mimpi mimpiku. Let's go. Ini lagi nadanya. Yang baru dong. Apa pendeta Heri ini? Apa senja dong, senja. Mainkan Ini yang senja. gini dong, yang request yang ting 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 ting. Oke. Gitu. Ya biar sedih. Seduh, Sedikit. sedih. Sore gitu pemandangan. Nah. Wes. Kenapa geli sendiri? Geli ya. Padahal bingung. Padahal bingung liriknya mau apa. Ujungnya itu. Iya, jalannya. sebenarnya bingung dia. Ini Cuma udah senja-senja banget pura-pura nih. gila. Oke. Ku tunggu dirimu. Ku tunggu dirimu. Ku tunggu dirimu di stasiun Juanda. Ku ingin ceritakan tentang semua yang ku hadapi dalam hidupku. Walau pahit dan gelap, anjing. Kadang ku Vers dua. ingin memelukmu di malam sepiku. Kadang ku ingin kau datang terus di mimpi-mimpiku. Ingin memelukmu. Aduh. Ku pulang. Ada dua. Membeli makanan yang sedap sekali. Pelukku datang. Aduh. Membawa pulang kehangatan hingga ku pergi ke ranjang makanan. Let's go. Tolong dengarkanlah, seekor bakteri sedang bernyanyi. Tolong dengarkanlah, aku ingin teriak. Yang lebih kencang lagi. Yang lebih kencang lagi. Yang paling kencang lagi.
ciri khas ya. Melengking ya? Melengking lah. Tadi waktu disuruh aku suara 2, kan Arif suara 1. Iya. Bingung aku mau suara 2 gimana. Suara satunya aja abstrak. Suara 2-nya Yang penting ada gimana? suara 1 Ini ada 2. suara. Kalau di dunia musik tuh kan ada suara 1, suara Iya. 2. Iya. Ini Arif emang agak beda. Jadi akar kuadrat jatuhnya. Jadi agak begini kayak Iya. iya. Kalau kan ada suara 1, suara 2. Kalau dia suara 3 log 5. Ngerti? Nggak ngerti. belajar matematika. Arif, apa kabar? Oke. Terima kasih banget udah diundang di Bloom. Sibuk banget Arif. Oh, enggak, Bro. Ini aku Job di mana-mana. menunggu Bloom memang diundang buat acara ini. Dangdut kan kamu lagi sibuk ngisi acara dangdut. Iya, alhamdulillah ada. Itu kamu kalau di acara dangdut ngapain sih? Aku jujur aja nih nggak pernah nonton. Cuma ngeliat di story-story Cuma embel joget-joget sama kamu. aja. Oh, joget-joget aja. Seru nyanyi juga. Enggak, ada Oh beberapa kan kali. kamu pernah duet sama penyanyi yang Iyeth Bustami. Iya, Iyeth Nah, Bustami. Iyeth Bustami. Apa perasaan Iyeth Bustami? Dia kayaknya ini pikir ulang jadi penyanyi. Dia susah-susah belajar teknik-teknik. Ada orang begitu baik. Gitu dong. Tapi kamu udah punya kesempatan banyak loh dia buat Apa? nyanyi sama penyanyi-penyanyi yang beneran penyanyi gitu kan. Iya. Iyeth Bustami. Siapa lagi, Rip? Anji kemarin habis di Bogor nyanyi sama Anji. Oh, tuh. Sama Anji aja pernah bahkan di tour ya dia ya. Tur. Kok berhenti? Yang gitu kan, ada tur ya? Iya, yang gitu kan. Jawabannya gitu kan. Iya. Berarti aku menunggu pertanyaan lanjutan gitu. Kira kamu langsung cerita. Itu sempat ikut tur kemana aja sama Bang Anji? Tur Sumatera itu di Medan. Sampai ke Medan. Medan. Itu nggak ditimpukin nggak? Oh, enggak kan memang buat memecah kan? Oh, buat memecah Pecah beneran. kacanya, kaca kelapnya. Iya. Itu Medan di Jawa Sulawesi, Makassar. Gila, Gitu-gitu sih. Jawa gitu-gitu. Ada udahlah gitu. gitu ya. Gimana? Cici, mau nanya sesuatu nggak sama Arif? Tadi udah banyak nanya. Ciodin, Sama sama. jamnya. Sama. 3,5. Hah? Jangan. Ya udah. Saya mau buru-buru ke daerah Petogogan. Petogogan, mau ngapain? Biasa. Masih mau ketemu si Arina. Oh, dia lagi petualangan di sana. Enggak, saya mau COD Stang Mio bentaran. Rapi-rapi di sini ya. Iya dah. Udah aku ikut. Makasih. Jangan, kamu di sini aja. Ini nggak boleh ikut. Ini ngobrol sama. Oh iya. Nggak boleh lah. Boleh, iya. Udah aku ikut ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku sendiri nggak apa-apa. Aku ini doang loh program. Ini kan tadi udah berdiri, ya kan? Kalau biasanya kan kalau matanya berdiri, ini berdiri. Iya. Biasanya yang terakhir kan? Iya, Biasanya kan? iya. Saya ini kan. Iya. Iya. Jadi saya pulang dulu ya. Yuk. Aduh, Arif. Ya. Sebenarnya aku udah sering banget ngobrol sama Arif gitu. Enggak pernah. Sering, Cuk. Enggak pernah. Sering jangan lah, ini. Kita iya. nggak sakrab itu, Hip. Akrab anjing. Kita. Iya, sering banget kayak cerita tentang Arif mau bunuh diri beberapa kali. Itu Ya. mah bisa ditonton di Lain mana-mana lah ya. ya. Di Tapi Bloom-nya harus spesial berarti cerita. spesial gitu. Arif, kita belum pernah cerita tentang percintaanmu, Cuk. Kok langsung gitu, Cuk? Itu ada tulisannya sebelum stand up dulu. Ya udah, aku kenapa? Aku yang mau nanya. Dia ngikut orang lagi. Ya enggak lah. Gimana? Lah, Ya harus ngikutin ini. ya nggak mau. Nggak Biar bisa itu ngimprove nanti. sendiri. Kenapa? Ya udah, kamu nanya dirimu sendiri kalau nggak mau. Ya udah nih ngobrol soal kehidupan stand up Arif. Cinta. Enggak. Kehidupan cinta dulu lah. Kalau stand up mah udah pada tahu lah. Kamu dulu guru gitu. Justru nggak ada yang tahu sekarang. Sekarang justru nggak ada yang tahu kalau aku tuh dari stand up. Oh iya? Iya. Orang emang mikir kamu penyanyi? Beneran. Dari itu beneran. Beneran nih. Jadi orang Apa? Kamu bisa bilang kayak gitu emang apa di tiap ketemu sosmed? tuh, iya tiap ketemu orang, "Wih, Arif, ini ya nyanyi ya gitu. Aku stand up loh. Angkatan siapa?" Selalu gitu. Dan yang selalu ke bawah adalah nama Dodit. Angkatan Dodit. Oh iya gitu. Gitu. Berarti kayak di kamu kemarin juga sempat ini aku lihat tuh di Racing Star. bukan di apa anak-anak
Indo Musikgram lagi kumpul kamu Iya, diundang. diundang juga. Takut itu, Cuk, aku, Cuk. Kenapa takut? Takutnya itu adalah semua itu yang undangan buat musisi kan. Iya. Terus aku dateng. Aku ngerasa dateng tuh kayak ada di kandang macan gitu. Semua orang tuh bisa menerekamku gitu loh. Datang terus ngeliat, semua orang tuh ngeliat kayak, oh ini dia nih yang merusak lagu-laguku. Gitu. Aku merasa gitu, seuzon gitu kan. Terus aduh, terus aku diem, gak ada yang kenal gitu kan. Kenal beberapa doang, diem gitu. Nggak ngobrol tuh, Iya, nggak ngobrol cuman beberapa orang doang, disuruh maju kan. Yang lain tuh nyanyi tuh orang nyanyi aja. Ada Ini IDJ ini. TAF, siapa sih? IDJ TAF gitu Ya, kan. gitu, nyanyi Eklat, Ada Danar, ada Danar. banyak lah musisi-musisi kan diundang suruh nyanyi, semuanya ngobrol sendiri. Oh. Ngobrol sendiri kayak terus aku suruh nyanyi kan, mati aku. Oh, berarti kamu mau bilang penyanyi-penyanyi itu nggak hargain orang? Iya. Kok dia iya sih? Harusnya kan, karena harusnya kan enggak gitu loh kalau. Iya, karena mereka nyanyi tuh mereka pada ngobrol sendiri gitu. Sesama musisi ngobrol sendiri. Harusnya ikut nyanyi juga ya. Iya, respon kayak apa terus dipanggil aku tuh, Arif Alfiansa, ayo nyanyi. Terus semua ini di depan ngerekam semua kan. Tumben kok aku diem gitu. Semua orang tuh diem semuanya ngerekam. Ayo yang nyanyi kan, misal dulu nyanyi, nyanyi. Terus aku pas nyanyi semua ketawa-ketawa semua. Gila, musisi hiburannya penyanyi fals gitu. Kayak beberapa tuh awal tuh gini nih, orang Ngeliatin kamu. iya gitu. Oh. Siapa sih ini? Pas aku tahu nyanyi terus, wah, terus kayak lepas. Alhamdulillah gitu. Ternyata macan baik-baik ya gitu. Gitu udah. Kenapa tiba-tiba matanya ngadep sana? Mata putih lah. Mata putih. Tapi kamu emang sekarang kan terkenalnya gitu kan, penyanyi yang fals gitu Iya. kan. Aku tuh lupa Rip, dulu awalnya itu kenapa bisa kayak gitu? Awalnya itu gara-gara Tretan Muslim itu nginep di rumahku. Dan pada waktu itu aku lagi belajar gitar. Karena aku kalau nyanyi kan nggak ada orang yang mau gitarin nih. Terus belajar Karena sendiri. males denger suaramu ya. Terus gitarin. Hari pertama Tretan Muslim ketawa-ketawa. Kok ada suara kocak gini? Gitu. Hari pertama. Suara dia juga jelek. Suara Suaramu hari juga pertama. jelek, ya. Hari kedua, hari ketiga dia kesel. Aduh, brengsek. Diam. Dia lagi belajar. Dia bangsat gitu dia gitu. Iya. Gimana kalau ini bikinlah konten biar orang lain tuh ngerasain apa yang gue rasain gitu. Iya. Terus aku keinget, oh iya juga ya. Telepon Pras Teguh, Pras, tolong bikinin musik bisa nggak? Bisa. Mau bikin apa? Mau bikin ini? Oh iya, aku support gitu. Ya udah akhirnya bikinlah sama Bang Pras. ya. Muslim dia support tidur gitu. Nungguin kan. Udah akhirnya jadi video klip yang lagu pertama itu cover terus sampai ke Bang Radit terus udahlah. Langsung pecah tuh ya. Tapi kan kamu sempat ini juga tuh, berhenti juga tuh nyanyi-nyanyian tuh. Iya. Ya kan? Kenapa itu? Karena dihujat dong. Hah? Banyak orang yang nggak suka. Terus aku mentalku ngedon gitu. Apa yang paling komentar yang bikin kamu ngedon banget? Apa ya? Dia bangsat ya. Gitu-gitu. Gitu-gitu baik. Itu kan mungkin itu salah satu bentuk pujian, Cuk. Gak ada, itu benar-benar yang ke hati banget. Di komen YouTube ada terus nyerang ke apa namanya DM gitu-gitu hip. Gitu kan aku nyari yang cakep mana ya, ternyata batu jatar. Terus sempat ini sih. Masih nyari-nyari gitu. Masih. Enggak. Maksudnya banyak serangan tuh banyak terus awalnya nggak masalah, ternyata ada beberapa musisi itu yang kesel. Oh, gara-gara lagunya di cover sama kamu. Coldplay katanya ya? Gitu. Terus kayaknya nggak oke deh. Terus ada Siapa musisi yang sempat negor kamu gitu? Ada nggak? Ada lah gitu. Nggak mau aku sebutin sih kalau yang. Tapi apa yang dia sampein ke kamu apa? Enggak, dia tuh ada temanku tuh manajernya dia. Iya. Dikasih ini, coba lihat apa sih gitu-gitu kayak digituin. Terus ada aturan ini kan, copyright pada waktu itu. Iya, betul. Terus kayaknya enggak deh gitu. Ya udah akhirnya berhenti untuk di YouTube-nya. Terus sekarang mulai lagi karena nggak bikin di YouTube. Oh. Bikin cuman ya semenit doang. Di Reels buat di TikTok. Gitu. Akhirnya naik lagi kerjaan. Ada. Ya udah deh. Udah ya, karena udah dikenalnya gitu ya udah. Susah untuk karena stand up lagi tuh nggak dipercaya kayaknya. Kenapa nggak dipercaya? Tapi emang kamu suka kena mental gitu, Cuk? Kalau misalnya di komen sama haters gitu. Dulu parah kan aku hip. Dulu kan aku negatif banget kan. Iya betul. Ya kan, gitu-gitu. Arif ini adalah orang yang paling negatif. Udah Cuk, aku nggak bakal sukses. Cuk. Iya, itu kan udah Cuk. Udahlah, ayo coy semangat. Udahlah, ngapain lah. Iya. Ini orang aja nggak punya semangat. Ici itu salah satu yang apa namanya
Apa ini? Nggak tahu. Nggak, dia yang support gitu tiap ketemu Ipsi gitu. Mentalku kena tuh gara-gara pertama waktu suci, lulus suci tuh. Ya, Suci itu kan suci mah semua juga digituin. Aku juga digituin. Enggak, waktu kamera Hip, eranya pada nge-vlog semua kan. Oh, Semua iya. punya kamera semua. Yo kan, punya Sony 5100, Iya. Canon G7X, semua nge-vlog tuh di suci. Iya. Di Reuni Suci gitu nge-vlog, wes. Di kamera Hipsi, wih. Di kamera anak-anak, wih. Di kamera itu tuh karena aku nggak punya duit kan, beli KW-nya GoPro kecil gini, Bepro. SG Cam. Anjing. Bahkan bukan Bepro loh. Bukan Bepro, SG Cam. Nah, aku Bepro rasa, aja udah kresek-kresek. iya, aku bikin kan. Yang lain, wih, dizamin, wih. Dia gue, halo teman-teman. Kok anak-anak gini ya, gitu. Terus yang lain pada beli. Enggak lah, bercanda kali itu mah. Itu tapi kamu berasa tuh. Iya, di kayak situ. ngerasain, kayaknya bukan di sini deh tempat. Gitu. Masa gitu? Ya, aku kembali akhirnya kembali ke Surabaya kan, jualan pentol. Tau nggak aku? Hah? Nggak tahu kalau yang jualan pentol. Iya, jualan pentol aku di Surabaya karena aku menyerah dengan stand up. Terus makanya bikin show namanya Maelas kan. Iya. Itu benar-benar menutup stand upku, terus aku jualan pentol. Fokus jualan Aku pentol. nonton tuh Miles tuh yang di Jakarta. Pentol nonton nggak? Enggak. Ngapain nontonin orang jualan pentol ngapain? Iya benar pentol aku. Jualan pentol, benar pentol gini. Di sana di Surabaya. Depan rumah ya. Gitu. Terus apa maksudnya Sedih cucu. terus Maksudnya kenapa kamu langsung jadi positif lagi tuh kenapa? positif adalah gara-gara mendengar dakwah seseorang, mendengar quote seseorang bahwa karena aku udah merasa udah melakukan banyak hal. Yang satu yang ku lupa tuh adalah konsisten. Jadi aku dengan nyanyi itu kan apa namanya, dampaknya belum ada tuh yang pertama gara-gara teman-teman doang. Iya. Terus Bang Radi cuman ya follower doang lah, tapi kerjanya belum ada. Terus ya udah aku nyoba konsisten 1 tahun nyanyi itu, nyanyi akhirnya meledak lah itu. Gara-gara ada, nggak tahu aku ngeliat quote-nya siapa ya, ada orang Arif Di kafe kali. apa? Di kafe atau di WC gitu. Enggak, aku melihat konten atau apa orang ngasih tahu itu. Tapi kamu sekarang emang beneran gak mau stand up lagi? Mau stand up lagi? Mau. Beberapa Special kemarin show. masih. Iya, harusnya 2020 tuh harusnya aku udah bilang ke ada namanya Bata Effendi itu bilang 2020 mau stand up lagi, temanya adalah dibalik nyanyi fales. Orang nggak tahu tuh kayak mabuk-mabukannya gitu-gitu kan. Ada mabuk-mabukannya? Ya iyalah. Maksudnya gimana? Ya maksudnya kan orang yang tahu kan Kamu fales itu karena mabuk? enggak, kerjaannya maksudnya. Oh, kerjaannya. Yang orang tahu kan cuman nyanyi fales gitu-gitu kan. Yang orang tahu kayak cuman kayak kok gitu-gitu kan. Tapi off air-nya kan nggak tahu. Emang ada cerita apa aja? Ada Bata, tolong ceritain Bata gitu. Kenapa? Kan dulu Bata manajerku. Gitu. Ya apa ceritanya gitu? Kenapa Bata yang ceritain? Ya kan ada dunia malamnya gitu. Oh, cewek-cewek gitu. Kenal minuman, enggak cewek Kenal nggak minuman sampai. keras gitu. Kalau cewek Bata doang. Kan ada istrinya, jangan. Kan udah ada istrinya, jangan diceritain. Ceritain lah Bata, ayo. Ya gitu kayak apa ya? Kayak nyanyi di Ambon. Kan sampai akhirnya nyampe di Ambon iya, terus minum-minum. Wah, Kacau lah ya kacau lah gitu. hidupmu ya. Iya, Pak, itu yang itu nggak bisa ku ceritain banyak karena ya itu mau ku jadiin materi Oh, stand up ya. Kalau kamu masih jadi LC pernah. Jadi LC apa? Nemenin orang karaoke. apa? Iya, jadi kerjaan dibayar aku. Kan biasanya cewek kalau LC. Ya tapi disuruh nemenin. Cowok, Cewek, oh, tante yang minta nemenin cewek. kisar nomor 30-an lah, 30-an ke atas. Itu gimana? Maksudnya mereka menghubungi kamu Iya, untuk via karaoke manajer, doang, via DM. via DM. Terus Ya udah aku dateng doang. Dia minta. kok kamu mau datang? Karena aku kan orang daerah gitu kan. Terus aku ini apa sih kok ada karaoke tuh kayak gimana? Karaoke di tempat karaoke yang private gitu lah. Ya udah disuruh datang. Datang tuh kamu. Nyanyi terus diamplopin gitu. Terus digrepe-grepe enggak? Iya di pantatku digini-gini. Oh. Gitu. Iya, dia masukin amplop terus sambil digini-giniin. Beneran gitu. Itu. Terus terus kan dari sana kan kenal-kenal orang gitu. Ditelepon, "Rip, di mana? Di kosan. Sini. Datang ke sini." Gitu. Oh, ya. Kemana tuh? Ke HW mana ya? Ada pada waktu masih. Oh iya. Udah datang cuman suruh nemenin dia ini doang. Dia gini-gini doang. Jadi kerjaanku cuman di balik ini ya, kayak nyanyi ya datang cuman ya juga
Kayak orang minum nih, "Wah," terus lagi yuk, ayo gini doang. Itu cewek. Cowok cewek yang di meja Oh, cowok itu. cewek. Oh, kamu yang temeninnya. Awal mulanya tuh adalah pada waktu dunia permabaukan gitu kan. Itu kalau biasanya cewek, cowok itu ngincer ceweknya loh biasanya. Wih, ceweknya cakep nih, bisa dibungkus gitu. Nah, kalau aku nggak ngincer nih, di meja ini siapa yang bayar gitu. Misal Ipsi yang bayar, ya udah. Aku akan nge-entertain orang itu gitu. Kamu ngincer orang itu? Iya, karena aku tahu bahwa ternyata dia mudah banget ngeluarin duit loh. Jika misal siapa ya, kayak Koko siapa lah, Koko Ipsi. Iya, dia tahu bahwa iya benar. Kamu cari koko ternyata. Enggak, ini untuk apa ya? Pengetahuan ya. Untuk mengeluarkan uangnya kan yang dia gitu. Jadi Koko ini Arif, wah keren banget nih sumpah, minum yo terus ayo ya. Yo. Lala. Dia kan kayak seneng kayak disupport kayak kan joget-joget Iya orang kan gitu kan. orang kaya seneng gitu ya. Betul. Iya. Dan joget-joget itu kan joget apa sih orang joget kan nggak jelas kan. Mereka cuma butuh disupport kayak aiko. Mantap. Dia kayak woi mantap woi, asik banget lu, gua seneng banget sama lu. Tadi kasih duit. Iya. Dapat pulang-pulang buat 1 juta gitu. Gitu. Tunggu ceritain nggak apa-apa. Itu sebelum kenal stand up atau Setelah nyanyi Fales. Oh, setelah nyanyi Fales. Berarti Pas nyanyi baru-baru. Fales. Pas nyanyi Fales. Jadi hidupku nih bukan cuma dari konten teman-teman, dari merek. Gitu sumpah ini beneran. Ditelepon nih kayak malam itu jam 11, di mana di kosan. Ngapain lu kan coba sini. Teman. Masih sampai sekarang? Enggak, udah enggak. Dari pandemi itu enggak. Oh, udah nggak mau lagi berarti sekarang ya. Tapi kalau ada nggak apa-apa. Jago beneran, tanya Bata deh. Bata dia melihat ini gue deh di Ambon tuh chaos kan. Wah, aku gini-giniin orang video nyanyi pede dia. Ngasih duit. Ngasih duit. Dapat berapa Bat di Ambon Bat? 3 jutaan 3 juta. orang yang nyawer. Gila. Ada ya kerjaan kayak gitu ya. Cuma ada, gini-gini doang. Joget gila dapat. Arif sendiri nyanyi dibayar 25 juta. Arif sendiri. Ya Kamu kan, dibayar 25 juta. Bayar tim, ada tim juga, tim ngebayarin anak-anak. 300. Iya, kamu tetap dapat 24 juta. Enggak, ya gitu, nyanyi gitu. Makanya aku pengen kembali ke dunia itu kayaknya. Joget-joget gini doang, gak usah mikir materi stand up, Bib. Ya gini, Gini, coba ini deh, joget coba. Kayak enggak ada minum kayak siapa? Stop. Iya asik sih. Gigit dia kayak. Aku pasti ngeluarin duit sih. Jadi super Pasti ngeluarin duit sih. Nggak enak kalau nggak ngeluarin duit sih pasti. Sumpah, orangnya duduk nih. Ku angkat lagi Jadi terus sumpah. Begitu jadi kayak jemput orang kayak gini-gini. Kerjaan aneh emang. Tapi hidup. Ada ya. Gimana anakku kayak gitu ya? Anakku bilang bapaknya kerja apa? Jogetin orang. Sumpah. Terus aku baru sadar tuh, kerjaku LC ya selama ini. LC cowok lagi. Jadi buat teman-teman yang butuh hiburan, butuh disupport, jogetannya kurang, nyanyinya kurang, panggil aku. Hubungi Arif. Nanti kontaknya kita taruh sini ya langsung. Ada benar. Hah? Jangan nomorku. Iya enggak lah. Nomor Bata. Ini udah lama ya? Enggak. Ini boleh nggak sih? Minum boleh. Terlalu ceria kayaknya. Udah gitu. Nah, kamu dulu kan sempat cerita juga tuh, Cuk, pernah casting gitu Ya, kan. pernah. Ke Jakarta, terus ditipu. Nah, itu gimana ceritanya, Cuk? Karena aku dulu tuh SMA cita-citaku adalah jadi artis. Sama aku juga. Karena aku komedian cilik. Karena aku dulu cerita Pelawak, aku pengen jadi pelawak. pelawak ya. Dulu tuh SMA tuh aku sering SMP SMA suka nonton FTV. Oh. Pada waktu itu artis yang aku suka adalah Putri Titian. Putri, iya sih. Kayak Sisi cakep aja, dulu ya. jungkir balik dunia Sisi Iya, tau iya, ingat? iya, cakep sih dulu Putri. Terus aku merasa bahwa aku bisa ketemu dia dengan cara aku jadi artis juga. Terus pada waktu pensi SMA itu ada tarot, kotak tarot, orang tarot gitu, aku dateng. Iya, aku datengin. Dateng terus apa namanya? Dia ngebuka karir kan aku. Ini apa pekerjaan esok ini apa? Karena kan SMA kan bimbang kan mau jadi apa. Dibuka. Kamu kerja yang dilihat banyak orang.
artis ya? Enggak, pokoknya yang dilihat banyak orang. Tapi artis kan, kok gitu kan? Ya apa nih, berarti apa? Artis nggak? Bisa jadi ya, kayak gitu. Karena menyerah, aku merasa bahwa aku artis, aku akan jadi artis. Tiba-tiba naik motor tuh, Honda Beat biru. Yang sampai sekarang masih ada motornya. Terus ada brosur terbang. Ini beneran nih, di kacaku, dikacain. Apa ini? Ikutilah ajang pemilihan top model bintang Indonesia tahun 2007. Wih, ini dia. Itu di Surabaya? Di Surabaya. Di Surabaya. Wih, ini dia jalanku. Karena pada waktu di gosip-gosip kan, biasanya kan artis kan ditanyain kan, nih cara jadi artis itu gimana sih? Ya, saya dulu ikut ajang pemilihan. Iya. Ini dia. Gitu kan. Ini dia nih memang jalanku gitu kan. Iseng-iseng aku ikut. Kan dia suruh ngirim foto close up sama seluruh badan. Foto aku ngumpulin duit 2000 akhirnya dapat 20 ngumpulin lah. Kirim iseng-iseng. Terus ada dapat surat selamat Ke rumah. Anda terpilih sebagai semifinalis top model bintang Indonesia tahun 2007. Menurut dari foto kamu tuh berbakat, kamu tuh mempunyai aura bersinar. Kamu tuh ini pujian semua. Aku, wih. Padahal kan aku di sekitar kan diremehin ya. Iya. Apa sih kamu sampah? Kalian semua nggak tahu aku punya potensi. Gitu kan. Aku akan ikut ini. Terus bayar 250.000, ingat aku. Terus akhirnya minta ke ibuku kan, kan 250 mahal kan, Bu. Iya. Ini minta 250. Itu masih 2007 berarti ya? 27. Oke. Buat apa? Buat ini. Kamu tuh nggak bisa acting. Ini. Ayo coba acting. Digituin. Iya. Sama Itu ibu. bagaimana ya di video? Kamu nggak boleh kayak gitu. Itu nggak baik. Itu gitu. Gitu. Terus ibu kan, wah, anak tolol gitu kan. Nggak dia. Tapi karena ibu, terus dia udah ikut aja dia. Oh, kamu tadi acting itu ke ibumu? Iya, itu kan aku pengen menunjukkan ini kan. Iya, pengen Terus aku menunjukkan. ibuku kayaknya ini tolol nih. Tolol. Apa gitu kan. Kalau acting itu tolol. Iya kan. Gitu, terus akhirnya aku kirim, terus dikasih nih 250. Aku yakin ibuku tuh nggak akan lolos gitu Iya, kan. Nah, saya dapat lagi surat. Kamu selamat, kamu jadi semifinalis. Terus ada bintang-bintang lagi kan. Ada kayak kopnya bintang-bintang, selangkah lagi menjadi bintang. Wih, anjing selangkah doang kayak, wih, jadi kan gitu. Wih, bintang kan. Terus ikut, ternyata finalisnya 1.000 orang. Finalisnya 1.000. Finalis 1.000. Terus Gitu, terus nanya ke Jakarta? Belum ke Jakarta? belum itu, aku tanya semua finalisnya, kamu gimana kamu? Iya, aku merasa yakin gitu. Terus terus ada orang acting, waduh, aku melihat kan, tolol ini, tolol. Di Surabaya? Di Surabaya. Di Surabaya itu. Orang tertipu. Dia acting kayak yang aku tadi, kayak kaku-kaku, orang acting pertama kali gimana sih? Kayak ya, tolol. Pas aku naik juga tolol, dan itu bayar 3,5 juta. Di situ udah bayar? Bayar 3,5 juta. Ibumu? Ibuku bayar. Terus aku pulang, gimana nak? Gagal, Bu. Oh, terus gimana duitnya? Hilang. Terus ya udah nggak apa-apa gitu, ibuku baik banget. 3,5 juta. Hilang. Dikali 1.000 orang itu semua bayar? 3,5 M, bro. Terus dijanjiin main film, Heeh. main sinetron di sana. Di Jakarta? Iya. Terus akhirnya aku meluluskan diri dulu. Terus akhirnya berangkat ke Jakarta. Langsung hari pertama langsung main sinetron. Nama sinetronnya adalah Di Indosiar Tasbih Cinta. Oh, itu berarti bener dong yang itu? Yang ini masih bersambungan sama Masih cerita nyambung. tadi? Oh, berarti dia bener dong casting itu? Beneran berarti ya? Bener ke Jakarta, tapi cuma lewat doang. Hmm. Lewat, jadi ya lewat doang, swing, nggak ada muka. Figuran lah, figuran. Figuran, ngeblur juga. Oh, berarti figuran-figuran yang kalau film itu mereka pada bayar itu 3,5 juta Iya. ya? Dan ini kan, terus ibu kan udah berapa bulan ya? 2 atau 3 bulan kan. Mana kamu katanya jadi artis, mana aku nggak pernah lihat aku di ini. Ya udah aku ngeliat kan, Bu, episode Tasbih Cinta episode 33 nonton ya. Yang aku setnya di kantor gini, aku pakai baju putih, aku detailin semuanya. Ini aku di belakangnya ini, artis ini. Oke, dilihat. Nggak ada ibu. Terus telepon mana aku nggak ngeliat. Ibu lengah. Aku cuma 2 detik di situ gitu. Ibu lengah. Lengah dia. Udah akhirnya jadi orang-orang di daerah kan, kalau kita ngeliat sinetron kan ya dialog pemeran utamanya kan. Iya. Dialog kita figuran tuh kayak aku dong gitu. Ibu gue ngeliatnya gitu. Jadi kayak bener-bener orang tuh kayak beberapa ada yang dramain gitu. Makanya kalau lihat sinetron tuh pasti ada yang cepet tuh, dia balik-baliknya cepet, baju merah kayak ngincer baju rem merah ya. Itu kayaknya berarti dia kasih tahu ke orang tuanya, aku kerja gitu. Gitu.
Berarti kayak gitu semua ya figuran-figuran itu ya? Iya, kasihan. Gak ada masa depannya itu. Udah gitu dimarah-marahin gitu. Iya. Dalamnya goblok. Iya. Berapa ceweknya dipakai-pakein? Astagfirullahaladzim. Baju. Baju ya. Kan maksudnya aneh-aneh gak dipakai. Tapi emang baju. ada. Ada. Pernah ya? Pernah ya? Kamu kan yang ngajak. Enggak lah. Ih, Apaan? gitu. Jadi MC Hoir itu pernah Apaan? Yang apa? di Solo. Figuran. Solo mah apaan? Nggak ada. Gitu. Jadi Udah tuh. gak usah cu. Ih, Solo ya. Enggak apa-apa cerita. Gak usah. Kenapa tiba-tiba Solo orang cerita figuran? Enggak, pokoknya aku di Solo tuh pernah Ngapain cu? punya pengalaman Gak usah. pengalaman pertama. Pengalaman pertama apa? Pijet. Aduh. Jadi gini, ada temanku, dia badannya agak gede gitu kan. Bukan aku kan? Bukan. Bukan. Kita Gede. habis stand up di acara lah pokoknya Iya. di Solo. Di Solo. Terus jam pagi-pagi tuh karena kan masih nginepnya ini kan. Pagi-pagi. Pagi-pagi tuh ngetok. Temenmu gede tapi? Gede badannya. Badannya. Kacamataan terus Jenggotan. Tapi bukan aku kan? Enggak, Bukan. dari Lampung. Nggak, dari Lampung. Dari Lampung dia. Kuliah di Komika Jogja. juga? Komika juga. Kuliah di Jogja? Kuliah di Jogja gitu. Kayak aku ya. Iya. Dia terus Tapi bukan aku. bukan. Ngetok oke. ya. Cuk, gitu kan. Oh. Cuk, ayo, ngapain? Gitu. Aku bilang kan, ngapain hip gitu. Gitu. Namamu siapa? Hah? Namamu siapa? Hifzi? Nah itu bukan. Bukan, no itu hip pakai P ya. Hipsi gitu. Terus ini aja lucu banget Hipsi. Hipsi pada waktu itu kayak, cuk ayo. Ngapain? Pijit. Ngapain pijit? Aku sehat-sehat aja gitu kan. Dia nggak pijit. Aku sehat-sehat aja. Gitu. Aku sehat-sehat aja. Iya kan. Ngapain kan biasanya kan pijit kan kalau capek ya kan. Karena aku juga sehat. Ayo, udah enak, udah pijit apa ini? Aku nggak merasakan kalau badan fit kan ngapain pijit, tapi pijit enak nih, ayo. Kagak. Akhirnya ikut aku. Terus di mobil, Grab atau apa ya mobil itu? Di mana depannya? Aku juga nggak tahu cuy. Gitu kan. Terus cuy ini tahapannya gimana? Tahapannya? Ya pokoknya ini aja, pokoknya datang terus kok milih nomor ya milih nomor berapa. Terus gimana nih cuy, bahasa-bahasinya gimana? Ya tanya dulu nama gitu, alamat gitu-gitu. Nah, digituin. Iya gitu-gitu. Pas dipijit, ternyata aku pijit bener. Emang bener itu mah. Emang nggak ada gitu-gituan. Enggak, itu karena kamu mencari tahu pijit itu. Nggak Tempat ada baru. gitu-gituan Nggak, ini emang karena itu, dia juga nggak tahu ini tempat baru, terus dia ngebayangin ntar gini itu pijitnya kayak gini. Terus ini mau pasti akan kayak nyuruh-nyuruh. Nggak ada. Iya. Nyuruh-nyuruh resleting gitu kan digituin enggak? Gitu kan. Kayak ditempel-tempel di sini katanya. Aku udah ngebayangin ternyata kapan ditempelinnya gitu. Pijit bener. Pijit bener ternyata. Ya aku juga pijit bener itu. Iya, aku nggak tahu kalau harus bayar kalau digituin lagi di situ. Kagak. Kamu yang tahu. Itu. Karena nggak tahu, aku kira tuh memang SOP-nya sampai di situ. Anjing. Ternyata, Cuk, gimana, Cuk? Enak nggak? Aku enak. Dia gitu. Aku enak. Aku nggak enak kenapa? Ya aku pijit bener. Ya nggak ada sepik-sepik. Aku gitu, juga kadang. bener. Iya, itu sepik. Aku juga bener. Ya, iya bener. Bener enak gitu. Jadi aku cuman itu pengalaman pertama pijit dan ternyata pijit bener. Gitu. Arif, enggak itu ya, itu tolong diedit ya editor ya. Cerita itu bohong semua dari Arif. Enggak, itu beneran di Solo. Enggak ada. Masuk pokoknya masuk. Ini bener nggak Cuk? Masuk terus milih nomor, masuk gitu. Brother gue ya. Brother. Mimi dulu. dulu. Nih, Arif habis cerita bohong nih. Arif habis cerita bohong. Ngarang paling jago kalau ngarang kayak Rispo. Beneran pijit. Pijit Cis, tuh. cek gitu, cis. Oh, Parah kamu nggak ngakuin Hip. iya udah ya. Enak. 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 Icuy juga pernah pijit? Pernah? Pernah. Ada Pijit ceritanya apa? nggak?
Nggak ada. Enggak ada gimana? Tapi pernah. Tapi pernah. Pijit pernah. Plus atau juara? Pijit juara yang benar-benar kayak gitu. Ada kan yang gini? Pijit totok sih paling. Oh, saraf ya, saraf. Kita pernah salah saraf soalnya. Oh iya. Pernah. Oh, di mana yang salah? Di mana yang salah? Di sini. Oh. Langsung share lagi udah. Oh. Bagus tuh. Gua udah kontak lo mau. Mau ntar Ntar aku. kita Iya. sekarang aja, Pak. Janganlah, kan lagi kerja. Kamu mau ada pertanyaan apa enggak buat Arif nih? Apa? Pertanyaan. Ada dong. Masa nggak ada? Iya udah lah. Ngapa ada Jangan dong? lihat, Ngapa ada dong? Rip. Berarti nggak ada. Ada. Rip, kenapa sih? Pertanyaan cepat aja deh, pertanyaan Rip, cepat. kenapa sih nyanyinya palsu banget? Ya emang suaraku gini. Kan Iya. biasanya kan orang yang pendek itu kan pita suaranya kan kegencet sama organ tubuh yang lain. Iya, benar. Jadi ngekok gitu. Tapi bawa rezeki ya. Iya. Rezeki di mana-mana. Amin. Dikit lagi beli rumah. Amin ya rabbal Mobil alamin. udah ada. Mobil ya udah kan? Amin ya Akan rabbal. ditunggu lagi ya kan? Ah, Apa coba? Ada ini nggak pertanyaan-pertanyaan cepat gitu? Rip, Misalnya pilih apa sama apa gitu. pilihan pertanyaan cepat nih. ya. Mangga apa apel? Apa tuh? Apel. Apa? Tikus apa anjing? Tikus. Hordeng apa meja? Meja. Nggak ada konteksnya ya. Nggak ada kata-kata. Apa sih suruh pilihan cepet? Udah ada jodohnya belum? Belum menurut saya ini belum gitu. Waktu kemarin bukannya ada ya? Iya, tapi kan udah. Iya, kamu katanya pernah sempet dijodohin tuh sama orang tuamu. Iya, itu 2000 berapa ya? Pada waktu bapakku masih ada, Cuk. Hmm. Itu karena kan bapakku itu menginginkan segera menikah. Ya. Gitu kan. Terus cuman kayak dia ngejodohin terus sama bidan, perawat, guru gitu kan. Terus selalu kutolak karena pada waktu itu aku masih punya pacar. Oh. Kutolak. Terus akhirnya gara-gara kakakku bilang udah ini aja, maksudnya untuk Turutin aja. melegakan ini Bapak. bapakmu gitu. Yaudah, akhirnya yaudah coba sini gitu. Dikasih dia ininya. Ini masih ada kayaknya. Fotonya. Enggak, dikasih iya nih Ciri-cirinya. ada nih teman bapak gitu. Apa ciri-cirinya? Bukan ciri-cirinya, CV-nya dikasih. Oh, CV-nya. Masih ada nih bapakku masih. CV, bener-bener CV. Ciri wanita gitu maksudnya. Bukan. CV kayak pekerjaan gitu. Ntar dulu ya. Lulusan mana? Dan hobinya apa? Hobinya apa? Aduh, mana ya? Ada. Ntar dulu ngobrol dulu aja. Oh iya. Aku cari. Kita nungguin ya. Kita nungguin. Nungguin. Kira-kira aja lah, kira-kira kalau nggak ada. Enggak, biar kalian baca juga lucu. Nah, ini. Nah, coba. Nih, ada nih ini mau nggak dikirimin orangnya gimana? Iya. Nah, dikirim sama dia biodata. Biodata. Ya, jangan dibaca namanya. Jangan. Nah, Oke, itu nih, jangan. dia S2. Keren. Oh, IPK benar-benar gituin semuanya. Pengalaman Nih. kerja belum Iya, ada. Email benar-benar. Ini hobi ada hobinya tuh. Iya, benar. Hobi jalan di atas kabel. Tuh ada tuh, pas dua keren banget kan. Terus kan, mana fotonya mama? Mana? Yaudah, sini dikirimin, lihat aja di WA gitu kan. Pas kulihat ini. Cakep lah. Ini ngeblur kan. Jadi bapakku itu kan sinyalnya jelek. Dia mau tuh dari ngepchat dari handphone. Dari WA-nya dia. Jadi gini kayak, aku udah ekspektasi kan dia mau kayaknya muter-muter terus nih. Ternyata ngeblur. Blur ya. Sampai sekarang belum. Sampai abis tuh ketemu ngeblur juga mukanya. Enggak. Oh. Terus akhirnya kan dia kan orang yang lurus banget kan, kayak agamanya bener. Terus S2 dia kan bener hidupnya buat pendidikan gitu kan. Terus nyoba ya udah ketemu aja coba. Ketemu bener-bener apa ya? Menurutku orang yang lurus banget gitu. Stand up dia nggak tahu. Apa namanya kayak dunia luar tuh dia nggak tahu. Jadi ngobrol tuh, oh kamu iya kenalkan ya ini nama Arif ini ya. Kamu sibuk apa? Anak stand up kalau ditanya sibuk apa kan bingung kan ya komedi gitulah gitu. Oh coba dong lucu. Nah ini udah kayak ada dari awal kan ada bangsa dengan pokoknya udah lurus aja asalnya cabut balik dia gitu. Nggak ada obrolan apa gitu. Ya lurus aja kayak kamu apa terus keseharian apa sholatnya ini enggak ini gitu Sholatnya ditanya sholatnya gitu. langsung. Bener-bener dia lurus banget sih bener-bener yang nggak belok-belok beneran kayaknya jarang kehidupan luar tuh dia jarang menemui hidupnya cuman apa namanya kuliah Belajar. belajar gitu pendidikan agamanya bener-bener
terlalu baik. Terlalu gitu. baik ya. Emang kamu nyarinya yang nggak terlalu baik? Buka-buka jilbab gitu. Enggak, maksudnya kriteriamu yang kayak apa? Enggak, yang jangan yang lurus banget gitu. Suka tawuran gitu. Yang mukanya kayak kicoy. Kan gua gitu-gitu banget sama gue. Enggak, maksudnya ini ada jodoh nih gini. Enggak pernah. Kagak, paling ngirimin apa namanya? Video-video tobat kayak gitu-gitu mah. Kayak jodoh, kriteria jodoh gitu. Iya. Sama gue. Emang emak gua nggak observasi gitu. Atau mungkin malu nggak pede sama anaknya. Bisa jadi. Kalau mau jodohin. Karena emang pas itu dikenalin sama tetangga, "Bim, Bu, saya punya anak laki-laki," gitu kan. Mau nggak sama dia? Ceweknya ngeliat, wah ini bukan manusia, tumbuh karang. Yang udah dibom lagi. Iya, bener. Yang udah rusak lagi. Saya sibuk. Tiba-tiba saya sibuk. Sibuk sebenarnya saya. Kenapa sih kalau sibuk lihat sini mulu? Saya mau benerin lampu hari-hari di depan. Oh, ada yang baru lahiran? Ada yang baru lahir. Siapa? Bayi musang ada. Udah saya pulang dulu ya. Iya. Makasih ya. Makasih sama-sama. Apalagi? Tapi kan tadi kan itu kamu yang dijodohin kan. Okay. Nah, selama ini tuh kita belum pernah tahu nih kisah cinta Arif nih kayak apa gitu. Ini ku ceritain di sini doang ya. Wih, eksklusif. Apa yang pengen kamu tahu apa? Ya apa? Maksudnya gimana kisah cintamu? Kosong gitu untuk saat ini kosong lagi. kan? Sekarang kosong. Lagi Kalau kerja aja. mantanmu dulu pernah Dia udah ada nikah. berapa? Kalau ngebahas takutnya nggak enak. Iya nggak, berapa mantanmu? 3. 3 doang. Iya. Itu dari kamu SMA. SMA Iya. 1. Abis itu yang waktu breakdance dan gitu-gitu 1. Satu. Anak cheers. 1 yang terakhir ini. yang terakhir, yang gagal gitu ya. Iya. Nah, dari yang pertama deh. Yang pertama tuh SMA doang, yang SMA. benar-benar dijodohin doang, nggak ada. Kamu yang dijodohin, menarik, SMA udah dijodohin? maksudnya di ini diceng-cengin comblang-comblangin teman-teman. doang gitu. Terus udahlah cuman ya di apa namanya? Udah mall, jalan udah berdua. jalan terus karena satu ekstrakurikuler ya udah gitu dong. Tidak ada berkesan sama sekali yang satu. Yang kedua itu karena aku breakdance, dia anak cheerleader. Jadi ketemu dia 2 tahun lebih tua. Ya udah terus cuma 3 bulanan kayaknya. Kita udahan karena aku tuh selalu ada pada waktu dia butuh. Terus tiba-tiba aku Dia nggak ada kalau iya, kamu nggak butuh. ada. Ya aku nggak ada, tiba-tiba dia marah. Ternyata berlanjut terus udahan gitu. Gitu. Gitu sih emang cewek. Pas dia butuh kita ada terus, ya kan? Pas kita butuh mereka nggak ada, menghilang sama cowok Turki. Ya gitulah, itu yang kedua. Yang Itu ketiga, yang kedua, yang ketiga yang ketiga ini lama banget. Lupa, aku 4,5 atau 5,5 4,5 tahun. Iya. Aku kenal ya, yang kayaknya aku kenal. Kenal. Oh. Anak-anak stand up pada kenal. Gitu. Itu berarti pacaran paling lama tuh. Iya, paling lama dong itu. Kenapa kamu bisa berpisah dengannya? Karena Tidak cocok. ntar aku nunggu air mata gitu. Gak ada. Ya karena apa ya? Karena ternyata aku baru sadar bahwa kita tuh ngobrolnya itu selalu tidak menemui Nggak pernah kesalingan ketemu. gitu. Iya nggak ketemu. Karena kan menurutku hubungan yang baik itu hubungan yang saling. Kayak kalau tujuannya kan kalau udah segitu lama kan tujuannya kan menikah. Menikah itu adalah kita tuh berbagi saling sebenarnya kan, berbagi kompromi. Kita nggak boleh mudahnya adalah menurutku ya dari pengalamanku dan karena aku juga kan tarot reader juga kemarin-kemarin dengerin banyak cerita orang. Ternyata yang ku cari itu adalah orang yang bisa berkompromi meninggalkan aku kamu gitu. Jadi contohnya adalah kalau udah yang klop banget itu misal pengen makan bakso itu aku pengen makan bakso itu kayak makan bakso aku pengen makan bakso. Nah itu masih belum tuh. Kalau kita mengajak berkompromi, gimana kalau kita makan bakso? Jadi setiap obrolan tuh dilibatkan semuanya gitu. Menghilangkan aku kamu jadi kita itu susah banget ternyata. Gitu. Itulah yang ternyata tidak bisa ku dapat di dia dan mungkin dia tidak bisa ku didapat di aku gitu. Kalau ibumu sering nggak sih nanyain Rif Ibuku nggak ada ibuku dari 2010. Oh iya, astagfirullah. Gitu. Nah ini kan awkward kan jadinya biasanya. Masih sering nanyain tapi. Enggak, ya, ibu kan udah lama lah. Gitu. Bapak berarti ya yang terakhir ya itu ya.
Dan aku juga kaget tuh dengar kabar bapakmu yang tiba-tiba tuh kemarin. Gimana kagetnya? Ya, gitu. Sedih juga sih. Sedih juga, ya. sedih juga adalah Itu tiba-tiba kan itu kan. Itu tahun berapa sih, Rip? tahun lalu 2021. 2021. Ini aku ceritain sedihnya ya, cuma di sini doang nih. Ya. Dari tadi di sini doang. Ntar diundang di podcast lain diceritain lagi. Ini masih berapa menit? Masih berapa menit? Gak apa-apa, udah lanjut aja. Gak usah nanya berapa menit. Jadi gini, ini yang aku ceritain tentang yang mantanku yang kemarin ya. Itu kan kita udah merasa bahwa ini kita enggak nih di sini. Di 4 tahun atau 4 tahun setengah. Pokoknya kita bermasalah di 1 tahun terakhir. Karena kayak udah hitungannya kayak apa ya? Putus nyambung itulah. Terus akhirnya ketemu lagi, gimana? Kenapa kita nggak balikan lagi gini? Ya udah kalau balik arahnya adalah ke nikah gitu kan. Ya nikah, ayo mari berkompromi di nikah. Ternyata tidak menemui kata berkompromi. Terus akhirnya kita udahan sampai aku ke rumahnya untuk hitungannya aku ngembalikin ke orang tuanya karena aku sembunyi-sembunyi kan pacaran pada waktu itu. Karena orang tuanya nggak setuju karena ini apa stand up kerjaan apa gitu. Jadi aku datang ke sana ngobrol. Iya. Terus udah tuh balik. Terus setelah itu hitungannya aku hancur banget pada waktu itu. 2021 tuh terhancurnya dalam kehidupanku. Yang pertama adalah aku tidak bersama. Jadi harapannya adalah aku ke jenjang yang lebih jauh sama dia. Terus aku disudahi di situ dan aku janji tidak akan menghubungi tidak sekangen-kangennya atau apa itu aku berkomitmen kalau enggak. Kalau dia bilang enggak. Jadi aku tidak akan menghubungin dia walaupun aku kayak butuh dia lah anggap aja gitu. Tidak akan dalam aku berkomitmen untuk itu. Kalau kamu udah enggak karena dia udah ada orang lain kan. Udah. Setelah itu ya hancur. Bener-bener dulu tuh hampir tiap hari minum gitu. Udah tahun itu hancur. Terus di Juli bapakku nggak ada. Di 13 Juli. Wah, aku baru tahu berarti 2021 kamu mau ini lagi tuh. Apa? Kan aku taunya kamu sempat putus kan, sempat putus lama gitu. Habis itu ya udah putus aja. Aku baru tahu nih sekarang kamu mau balikan lagi nih. Terus ketemu di Oktober atau November, terus kita deal kan, ya arahnya ke sana ya. Yaudah kita butuhkan ini. Ya aku fokus kerja nyari duit, ya udah kamu juga fokus dengan plan yang kita bikin sama-sama. Ternyata dia merasa berat ketemu orang lain. Iya. Terus ya udah aku balikin ke rumahnya itu udah. Terus aku komitmen udah nggak mau ngubungin aku lagi. Meskipun dia masih ngubungin kayak tiba-tiba ini ya masih ngubungin. Tidak pokoknya nggak akan aku ngubungin. Terus 2 tahun sebelum bapakku meninggal itu bapakku tuh selalu bilang, ayo ini ku jodohin nih ada ini enggak. Kenapa sih? Kan dia pernah ku bawa ke rumahku kan. Ku bawa ke rumahku, kenalin ke orang tua aku tuh udah kenal semua. Kenapa kamu masih ngeberatin dia ya gitu? Ini masih pacaran ya? Masih beratin dia ya? Enggak, ini udah ada lah. Ya udah, kalau memang niatnya nikah sudah sini. Duitnya aja sini buat nikah. Ini nikah oleh orang jauh nih. Bapakku tuh selalu diem kayak gitu. Dia bahas nikah tuh selalu aku bercanda niatnya kayak, yaudah sini duitnya aja sini. Oh, nyuruh nikah nggak ada duitnya gitu kan. Karena aku tahu bapakku pensiunan, duitnya cukup buat dirinya sendiri. Itu adalah jawaban yang bisa membuat bapakku diem. Kayak udah nikah, mana duitnya? Duit selama 2 tahun tiap bahas nikah tuh aku gitu-gitu terus. 13 Juli 2021 bapakku nggak ada. 1 bulan sebelumnya bapakku itu ngobrol sama ponakanku, di sebelahnya ada kakak kandungku. Ada ponakanku bilang, jangan bilang sama om, aku kan dipanggilkan Vian kan di rumah. Jangan bilang om Vian ya, nih, aku udah nabung nih buat nikah. Anjing aku sedih nih. Buat nikah apa namanya? Nikahan Om Vian nih. Nih, tabungannya sekian di bank ini nih. Wah, ini aku dan jadi kalau misal ketemu lagi sama Vian, kalau ketemu nih, udah nikah ini udah duitnya nih, ayo cepet nikah. Mau digituin. Kayak anjing terus aduh, anjing sedih banget. Ya gitu. Terus akhirnya dikabarin setelah bapakku nggak ada, 2 hari setelah ini ponakanku bilang, terus kakakku bilang, kamu nikah itu segera karena bapakku taunya adalah aku masih sama dia kan. Ini udah disiapin om bapak. Udah siapin bapak nilainya sekian gitu. Terus bapak tuh udah nabung tahu dari kamu kan selama bercanda itu. Semua kakakku tuh tahu bahwa kamu kan dulu nagih-nagih ini kan, mana duitnya nih. Sekarang dia udah nabung buat kamu gitu. Terus ini udah ini cepat minta gitu kan. Terus aku kan bilang aku udah komitmen nggak akan hubungin dia kan. Dari situ kan dia kan waktu bapakku nggak ada dia ngucapin tuh terus berdekat aja, ya udah oke terima kasih gitu. Setelah tahu itu malam itu pertama kalinya aku nelpon dia ini aku bapakku pengen
nikah, kamu mau nggak? Mau ku todong gitu niatnya. Ternyata nomorku diblok di situ kayak diblok, oke nomor satunya lagi set diblok. Ya udah berarti memang dia bukan jodohku gitu. Udah setelah itu udah selesai. Itu lagi saat tersedih mungkin ya. Kalau ternyata dia ngangkat, entah bisa jadi aku akan sama dia. Gitu. Terus aku tahu kemarin dia mau nikah, dia nikah. 2 atau 3 bulan sebelum nikah dia telepon aku nangis. Maaf ya, aku udah jahat sama kamu, aku udah gini sedih. Ini ternyata orangnya ternyata gini, aku nggak tahu nih harus gimana. Menurutku kan itu cewek bagian terlemahnya kan. Menurut aku bisa aja mengambil dia untuk sama aku pada waktu itu. Cuman aku udah kayak menutup, enggak nih, dia bukan buat aku gitu. Karena dia pada waktu kayak bapakku tahu kabar itu dan aku pengen di hari itu dia nggak ngangkat teleponku, ya berarti kamu emang bukan jodohmu gitu. Sedih Cuk. Tapi kamu menyesal nggak kenapa kayak aku nggak nikah ya sebelum bapakku nggak ada gitu? Pernah nggak kepikiran kayak gitu Cuk? Pernah. Ya menyesal, bukan menyesal sih, keselnya adalah sama orang terdahulunya. Jadi aneh banget nih, ternyata ini bapakku tuh udah berikhtiar untuk sama dia gitu. Ternyata nggak sama dia gitu. Tapi bukan aku merasa aku bukan di situ, tapi kalau memang itu jodohnya, kayak itu kan bapakku kan pengen nabung buat dia nih. Ya udah kalau aku ternyata pas momennya pas tuh harusnya bisa terjadi, cuman ternyata nggak terjadi gitu. Jodoh berarti ya, masalah jodoh ya. Iya, jodoh tuh udah diatur kayaknya. Gitu. Kangen nggak kamu sama? Oh, ada bapakku nih. aku juga serem kalau ada bapakmu Ya, gitu tiba-tiba. Terus pembelajaran apa Arif yang bisa kamu ambil setelah kejadian yang kamu ceritain tadi, Cuk? Apanya? Pembelajarannya apa tuh buatmu? Nggak tahu ya, kalau aku sih selalu memegang komitmen apa yang ku udah ngomongin, ku jaga, berusaha untuk komitmen apa sama apa yang ku omongin. Makanya itu adalah hal yang menggagalkan aku di pernikahan tahun lalu misal. Cuman aku tidak menyesali itu gitu. Aku nggak menyesali. Jadi kalau kita udah hidup itu pilihan. Ini ya quote-nya. Keren, keren. Menurutku hidup itu pilihan. Ya kalau udah memilih, terima resikonya apapun gitu. Jadi kita tetap hidup aja, karena bumi itu berputar apa iya, bumi. Kok lu yang tahu sih? Ini kayaknya quote Vico atau siapa, bumi itu berputar pada porosnya, dan porosnya itu nggak cuma kita. Jadi kalau kita pengen menggerakkan sesuatu berputar lebih besar agar sekeliling kita bumi yang lain berputar gitu. Itulah kalau kita pengen mengubah gitu. sama terakhir. Kagak jadi bagus. Enggak apa-apa, udah gitu aja. Jangan diulang-ulang. Biar bisa dipotong. Enggak mau. Enggak. Ya udah, terakhirnya dikasih kata itu, enggak apa-apa. Gitu. Terus ini ternyata dari pengalamanku ini dan terakhir kan di pandemi itu banyak teman-temanku yang gagal nikah ya. Ternyata dalam mencari pasangan tuh yang ini adalah yang pertama adalah pasangan tuh untuk long last ada 2 ya sebenarnya. Dari pembelajaran teman-temanku yang lain ya. Yang pertama adalah bisa diajak ngobrol, bertukar saling, berkompromi. Yang kedua adalah di bagian seksnya tuh nyaman. Karena pada waktu muda itu kita nggak mungkin seks itu pasti masih bergelora lah, masih ini. Tapi yang menemani kita dari tua itu bukan seks, tapi ngobrolnya, duduk santai gitu-gitu. Arif Alfiansyah dulu. Luar biasa, Arif Alfiansyah. Itu bisa dipotong buat quote-quote. Bisa. Nanti lagu sedih gitu. Bisa. Kalau gitu nih, karena Arif tadi sudah cerita sangat sedih sekali, kita kehadiran salah satu musisi juga yang akan menghibur Arif. Kita panggilkan langsung dari Los Angeles. Kicoy of the week. Kicoy of the week. What's up, bro? You fine in here? Yes, I'm fine. Yes, I'm glad, bro. My friend. This is my friend. This is my friend. Yes. He is sad. So And can you make a song for him?
to make him happier again? Yeah, sad boy, bro. Sad boy. About my story. Yes. About story? Yeah. Your story, the Instagram, sorry. Instagram, yes. Because you and him has a same story. Iya, iya, yeah, yeah. Nine. But you Mantan you juga ninggalin you. Yes. yes. Mantan I without me. Mantan I without me. Okay. Yes. Sad song for you. Yeah. For me. For us. Fuck man. Come on, let's go. Wih, lagu semangat. Ini lagu buat mantan-mantan yang meninggalkanku. Tahu kita sedih. Oh, ku tahu kita hancur. Semua yang kau beri jadi kenangan. Ku harus kemana untuk meninggalkanmu? Jangan sedih lagi. Jangan sedih lagi. Jangan sedih lagi. Lupakanlah masa lalumu. Arif. Aku tahu, engkau tahu, semua tahu, apapun di dunia ini sehingga membuat mereka sedih sekali. Wow, 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 wow. Mereka tahu, aku pun tahu, semua tahu, tahu pun sumedang, pergi menghilang. Ipsio ya. Jangan sedih. Jangan sedih, Jangan sedih. jangan sedih, Jangan sedih. jangan sedih. Lupakanlah masa lalumu. Jangan sedih. Jangan sedih, Jangan sedih. jangan sedih, Jangan sedih. jangan sedih. Lupakanlah masa lalumu. Jangan kasih gitu. Ku yakin hari ini Yakin hari ini cinta yang baik akan datang. akan datang. Sedih. Jangan sedih, Jangan sedih. jangan sedih, Jangan sedih. Lupakanlah masa lalumu. Kerongkongannya sampah. Banyak ini apa? Kayak bantar gebang sini. Jangan sedih lagi, jangan sedih lagi. Belum, satu lagi. lagi dong. Ini tentang apa nih? Semangat sekarang. Semangat dong. Semangat berjuang menghadapi gempuran ini pernikahan. Yeah. Oh. Yeah. Emo. Oh. Aku tahu kau sendiri tahu, menikah bukan perihal siapa duluan, Oh. karena yang menikah bisa juga cerai. Makanya hati-hati dalam berucap. Ipsi. Wow. Menikahlah dengan pilihan yang tepat. Betul. Menikahlah ketika kau benar-benar siap. Jangan karena emosi yang terburu-buru mengorbankan
masa mudamu yang begitu. Ku harap semua akan cepat berlalu. Pasti akan mendapat. Ku harap semua akan cepat berlalu dan mendapat yang lebih baik. Menikah bukan perkara umur, yang penting kita makmur. Agar kita punya tabungan yang subur. Wah, gak nyambung. Ting 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 ting. Ting ting. Menikahlah ketika memang sudah siap. Menikahlah ketika memang sudah siap. Siap. Ibuku pengen panggung dangdutnya 2. Bapakku ingin meriah. Biduannya harus 6 biji. Itu biduan pemain cadangan. Menikahlah sebelum kau menikahi orang lain. Nenekku ingin rendangnya tidak ada lengkuas, sopnya yang begitu banyak sosisnya. Ayahku ingin pernikahannya di taman mini. Bapakku Bapakku amnesia. Kenapa? Iya, Kenapa bapakku amnesia? Kenapa Bapak bapakku amnesia. Bapakku amnesia judulnya. Thank you.